Assalamualaikum Bun. Seperti janji aku kemarin, aku hari ini bikin engkak ketan nih Bun. Insya Allah ini enak banget, resep baru. Kalau sebelumnya aku cuma pakai 2 kelapa, ini kita pakai 3 kelapa ukuran besar yang tua. Jadi hasilnya ini mantep, lembut, gurih, dan manisnya pas. Pokoknya Bunda di rumah wajib cobain karena ini recommended. Gimana? Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk, saksikan ya Bun video ini sampai selesai. Pertama, siapkan telur 10 butir. Ini aku pakai telur yang ukurannya besar ya, Bun. Gula pasir 600 gram. Vanili bubuk setengah sendok makan. Lalu ini kita mixer. Nah, di sini aku menggunakan hand mixer 221B dari Idea Life ya, Bun ya. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan sedang aja. Sebentar ini, Bun, nggak lama-lama. Yang penting gulanya larut. Sekitar 1 menit aja ya, Bun. Nah, seperti ini udah, kita sisihkan dulu mixernya. Lanjut tambahkan tepung ketan sebanyak 500 gram, ini kita semuakan. Nah, ini dia rahasianya Bun, jadi kita tuh pakai santan sebanyak 1400 ml. Nah, itu aku takar setelah direbus ya Bun ya. Jadi kita ambil santan kental dari 3 butir kelapa tua sebanyak 1500 ml, kemudian direbus hingga mendidih dan didinginkan. Kalau Bunda ada yang jual santan di pasar, itu kan ada ya Bun ya yang jual santan yang udah jadi itu. Jadi 1 liter santan kental itu 1 liter, aku tambah air biasa 500 ml Bun. Terus direbus sampai mendidih, kalau sudah mendidih kita dinginkan. Nah ini kita masukkannya bertahap ya, sambil diaduk, sambil dimasukkan. Jadi santannya ini sudah dalam keadaan dingin ya Bun ya. 1400 ml-nya itu ditakar setelah direbus ya. Selanjutnya tambahkan margarin, ini sebanyak 200 gram yang sudah dilelehkan. Nah, melelehkan margarin jangan sampai bening jadi minyak ya Bun ya, dia butek kayak gini aja yang supaya nanti hasilnya jadi lembut. Tambahkan juga kental manis 1 kaleng atau 370 gram, kita semuakan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini kita saring. Ini adonannya udah siap untuk kita masak. Sekarang aku akan memanaskan oven dulu ya Bun ya. Di sini aku menggunakan professional oven IL335 dari Idea Life. Ini sudah menggunakan pemanas ganda ya. Suhu atas, suhu bawah bisa disesuaikan. Bahannya terbuat dari stainless steel yang elegan. Operasi pemanasannya juga cepat dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya. Selanjutnya ini aku siapkan loyang. Aku pakai loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm ya Bun ya. Jadi yang tinggi loyangnya. Kita olesi pakai margarin ke seluruh permukaan, lalu alasi pakai kertas roti seperti ini. Dan ini aku rapikan lagi pakai kuas yang tadi supaya nggak ada celah di bagian pinggir-pinggirnya. Tambahkan tepung terigu sedikit aja, diratakan. Nah, seperti ini ya Bun ya. Sekarang kita akan mulai melapis. Ini adonannya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada margarin yang misah dari adonannya ya. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam loyang. Ini 1,5 centong sayur atau sekitar 125 gram. Selanjutnya ini kita panggang. Tadi ovennya sudah dipanaskan ya Bun ya. Kemudian kita masukkan dan ini taruh di rak tengah. Kita panggang menggunakan api atas bawah masing-masing 200 derajat selama 10 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya Bun. Nah, setelah 10 menit kuenya sudah matang seperti ini. Kemudian ini kita tekan-tekan. Nah, kalau untuk legit, lampung, maksubah, engka, nah ini boleh ditekan ya Bun ya sampai padat supaya nanti enggak lepas-lepas saat kita motongnya. Tapi kalau legit kering yang kayak prunes, legit keju itu jangan terlalu ditekan, cukup dihalus-halus aja ya Bun. Nah, kalau sudah, kita ambil lagi adonannya, nggak perlu dioles pakai margarin ya. Kita panggang lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, ini pakai api atas aja ya Bun ya. Suhunya sama 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan aja dengan oven Bunda masing-masing di rumah. Ini kita lakukan sampai semua adonan habis ya. Nah, ini sudah selesai semua aku panggang, adonannya sudah habis. Hasilnya tinggi, jadi ukuran loyang 20 x 20 hasilnya full ya Bun ya, seperti ini ya. Kalau ada gelembung udara, kita tusuk-tusuk, kemudian ditekan-tekan sampai padat, sampai rapi.
Kalau udah rata, ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, ini aku biarkan semalaman ya bun. Kita keluarkan, caranya mudah banget, tinggal disisir aja bagian pinggirnya. Lalu ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia hasilnya, bagian bawahnya cantik banget, nggak ada yang nempel di loyangnya, rapi ya bun ya. Ini bagian atasnya, aku belum sisir bagian pinggirnya, ini nggak dipotong, nggak dirapiin ya, memang hasilnya rapi banget seperti ini. Sekarang aku akan potong-potong, ini kita potong menjadi 3 bagian dulu. Nah ini hasilnya cantik banget, lembut, sempurna. Pokoknya bunda dicoba ya ini bun resepnya. Rugi deh bun kalau nggak coba resep ini. Nah ini setelah dipotong hasilnya cantik banget ya. Jadi ceritanya itu aku dapat resep dari sepupu aku yang memang biasa jualan kue. Biasanya kan ibu aku juga jualan kue tuh, tapi pakai kelapa 2 kalau ibu aku. Nah kalau sepupu aku nih pakai kelapa lebih banyak, margarinnya juga lebih banyak. Aku cobain, ternyata memang mantep banget sih. Jualnya ya jangan 230 bun, kalau kita pakai resep ini bisa dijual sampai 275 kali ya, atau sesuaikan lah ya dengan tempat bunda kayak mana daya belinya kayak gitu. Nah seperti ini hasilnya, Masya Allah ini cakep banget, aku bilang ini cakep banget ya bun ya. Pokoknya bunda masaknya harus hati-hati, sampai garing setiap lapisnya supaya hasilnya jadi kuning kayak gini nih bun. Cantik banget ya, gimana bisa ya bun ya. Kalau bunda suka dengan video ini jangan lupa follow fanpage aku, di like dan di share ya bun ya. Komen juga bunda gimana mau coba, nanti kalau memang udah jadi kabarin aku ya bun ya. Dan bisa juga foto-fotonya dikirim lah ke aku, insya Allah nanti aku jadiin status. Terima kasih ya bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.